Suatu pagi, seorang murid yang bernama Si-eun pergi ke sekolah. Dia bersekolah di SMA Byeoksan. Si-eun adalah murid yang sangat pendiam dan sangat ambisius dalam belajar. Maka tak heran saat pengumuman juara Olimpiade Matematika, dia mendapatkan juara 1 dan temannya yang bernama Yongbin juara ketiga. 전영빈, 나와. 잘했어, 시은. Nah, ini dia si Yongbin. Dia ini adalah seorang pembuli di kelas. Dia dan dua antek-anteknya selalu membuat onar. 어디서 벌어먹고 살아야지. Setelah membuli salah satu murid, Yongbin melempar Si-eun dengan sendal dan lalu dengan songong menghampirinya. Saat Yongbin ngerecokin Si-eun hanya menatap dengan tatapan tajam, tenang dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Tak lama datanglah segerombolan tim baseball yang lagi nyariin Suho. Nih dia orangnya. Salah seorang dari mereka tidak terima karena Suho disangka udah nyakitin ceweknya. Nah, di sini mereka nggak tahu kalau Suho ini adalah mantan atlet MMA yang mana Suho dengan mudahnya mengalahkan mereka. Setelah itu, tak sengaja Suho menyenggol tempat pensil Si-eun. Namun di sini dengan sopannya Suho meminta maaf pada Si-eun. Inilah kelebihan Suho. Walaupun dia jago berantem, tapi orangnya baik dan gak pernah ngebully orang. Saat sampai rumah, Si-eun disambut ayahnya dengan penuh rasa bangga karena Si-eun telah berhasil menjuarai Olimpiade Matematika. Setiap malam, Si-eun selalu belajar dengan menonton video ibunya yang sedang mengajar di YouTube. Besoknya saat jam olahraga, Si-eun tak menemukan seragamnya. Sampai akhirnya dia sadar, pasti ada yang menyembunyikannya. Sampai akhirnya Si-eun harus memakai kaos yang ada. Saat berlari mengelilingi lapangan, terlihat stamina Si-eun sangatlah jelek. Berbanding terbalik dengan Suho yang berlari dengan catatan waktu terbaik. Saat istirahat, Suho melihat antek-antek Yongbin sedang mengejek Si-eun dan seakan dia memperingatinya. 가져와. 너 이름이 뭐지? Tak hanya itu, di ruang ganti Yongbin masih saja mengejek Si-eun. Namun dengan tatapan tajam dan tanpa rasa takut, Si-eun memperingatkan mereka agar tidak mengganggunya lagi. 나 방해하지 말라고. 나 얘기했다. Yongbin yang tidak terima langsung nyolot dan antek Yongbin yang lain mencekik Si-eun. Tak lama Pak Guru datang dan perkelahian pun usai. Saat malam ada kurir paket yang mengetuk pintu rumah Si-eun dan ternyata kurir itu adalah Suho yang salah alamat saat mengantarkan paket. 이거 동백 아파트 102동 902호 아니야? Nah, di sini Suho main nyelonong masuk aja, malah minta minum sama Si-eun. Dan mulai dari sinilah kedekatan Si-eun dan Suho mulai terbentuk. 중구야 나 물 한 잔만. 야 탈수증 와서 나 쓰러지면 네가 책임질 거야? Besoknya di sekolah ada murid baru yang bernama Bumsok. Nah, di sini dengan jiwa pembuli Yongbin, dia menghampiri Bumsok. Singkat cerita, Yongbin yang masih sangat kesal sama Si-eun, dia memikirkan bagaimana cara membuat Si-eun kena mental. Tak lama datanglah sepupu Yongbin yang bernama Sokdae dan membawa fentanyl, yaitu sejenis narkotikoi. Hingga terbesit ide jahat Yongbin yang mana dia akan menempelkan fentanyl ke Si-eun saat ujian. Nah, di sini Sokdae memperingatkan Yongbin agar jangan menggunakan benda ini berlebihan. Keesokan harinya dia nyamperin Bumsok dan memaksanya untuk menempelkan fentanyl pada Si-eun. Tak hanya itu, dia juga mengancam Bumsok agar tidak memberitahu siapapun. Ujian simulasi pun dimulai dan Bumsok menempelkan fentanyl di leher Si-eun. Bumsok pun ngeles bahwa tadi ada nyamuk di leher Si-eun. Si-eun pun hanya menatap tajam Bumsok. Tak lama setelah itu pandangan Si-eun mulai kabur. Ternyata itu adalah efek fentanyl tersebut. Saat sudah tidak kuat, Si-eun pun pergi ke kamar kecil. Saat kembali ke kelas, Si-eun menyadari ada sesuatu yang menempel di lehernya. Setelah itu, dia menampar dirinya sendiri agar tetap sadar. Singkat cerita, ujian selesai dan saat pemeriksaan soal, ternyata ada jawaban Si-eun yang salah. Mau gimana gak emosi, dia udah belajar abis-abisan tapi ada yang salah. Dia sangat terpukul dan meluapkan emosinya pada Yongbin dan antek-anteknya.
Karena si Eun tahu bahwa Bum Sok hanya disuruh oleh Yongbin. Karena sudah sangat kelewatan, Suho pun melerai mereka. Dan disinilah keluar kata-kata mutiara dari Suho. 선은 넘지 마시고, 응? 적당히 하셔야 돼. 쌤, 전 단지 친구들이 Singkat cerita, Yongbin dirawat di rumah sakit. Ibunya Yongbin marah-marah ke Si Eun yang juga ada di sana. Namun dengan santainya Si Eun memberikan bukti fentanyl yang ditempel di leher Si Eun. Tak hanya itu, dia juga mengeluarkan semua barang-barang di tasnya Yongbin dan terlihat ada sekotak fentanyl di sana. Karena hal itu, Bu Guru pun menyarankan ibunya Yongbin agar Yongbin dipindah sekolah, karena kalau diurusin ke guru BK juga akan sia-sia saja. Besoknya, dua antek Yongbin nantangin Si Eun, namun tanpa rasa takut, Si Eun pun meladeni mereka dan berpindah tempat ke kamar mandi. Karena dilihat banyak orang, Si Eun pun menutup pintu rapat-rapat. Bukannya benar-benar mau mukulin Si Eun, tapi mereka malah ciut sama tatapan dan suara pulpen Si Eun. 총을 올린다. 총만 올린다. Di sisi lain, Yongbin malah membayar sepupunya itu untuk membalaskan dendamnya pada Si Eun. Singkat cerita, saat Si Eun pulang dari les malam-malam, dia bertemu Suho dan mengucapkan kata maaf atas kejadian tempo hari. Suho dengan santai mengiyakan permintaan maaf Si Eun, tapi dia malah minta ditraktir makan siang. Fun fact nih, ternyata Suho ini adalah anak pekerja keras. Dia hanya tinggal sama neneknya. Selain sekolah, dia juga bekerja untuk menghidupi dirinya dan neneknya. Kadang dia menjadi kurir makanan dan juga pelayan restoran. Nah, karena kerja sampai larut malam itulah, Suho selalu mandi dan tidur di sekolah. Besoknya, Si Eun pun mengajak Suho makan siang. Suho bilang, kok makanannya biasa aja? Dengan santainya, Si Eun bilang, 술 먹지 마. karena ini makanan gratis, Suho pun langsung menghabiskan makanannya. Sepulang sekolah, Bum Sok dengan perasaan menyesal meminta maaf pada Si Eun. Namun karena kesal, Si Eun tak mau memaafkannya. Saat keluar gerbang sekolah, Si Eun ditunggu oleh sepupu Yongbin, yaitu Sok Dae, dan dibawa ke suatu tempat. Karena takut kenapa-napa, Bum Sok pun meminta bantuan pada Suho. Awalnya Suho gak mau ikut campur karena harus bekerja, tapi saat Bum Sok bilang akan membayar Suho 2 kali lipat malah, dia pun mau. Di sisi lain, Si Eun dikeroyok Yongbin dan antek-anteknya. Awalnya, Si Eun bisa melawan mereka dengan mudah. Namun karena diserang banyakan, dia pun kalah. Suho pun datang menolong Si Eun, tapi Suho harus menghadapi Sok Dae. Nah, saat Si Eun akan dihantam botol oleh Yongbin, muncullah Bum Sok tiba-tiba, bak pahlawan. Perkelahian itu pun akhirnya selesai setelah Suho memberi kata-kata mutiaranya. 다구리 치면 안 쪽팔리냐? 어? 쪽팔려서 뒤질 것 같은데. Setelah itu, Si Eun malah mau berangkat les, namun Suho ngajak makan-makan. Bukannya langsung makan di tempat makan, Suho malah nyuruh Si Eun dan Bum Sok untuk bantu-bantuin kerjaannya yang tertunda di tempat kerjanya karena nolongin Si Eun sebelumnya. Di sana, Bum Sok kembali meminta maaf pada Si Eun karena tempo hari dia benar-benar diancam sama Yongbin dan gak bisa berbuat apa-apa. Namun kali ini, Si Eun membuka pintu maafnya untuk Bum Sok. Dan dari sinilah hubungan persahabatan mereka bertiga mulai terjalin.